Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ridwan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, selalu di setiap awal majlis kita sempatkan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya, dan insyaallah kita semua yang ikut selalu bersolawat kepada Nabi nanti kelak di hari kiamat berhak mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita ketahui, yang mafhum, yang telah kita fahami bersama, bahwasanya kurang dari 1 minggu lagi kita akan mengakhiri Ramadan dan akan berjumpa dengan 1 Syawal. Di tanggal 1 Syawal itulah kita akan berhari raya, merayakan kemenangan kita yang sudah 1 bulan penuh digembleng melatih diri melawan hawa nafsu. Tentu syariat agama yang dicontohkan dan dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa amalan-amalan, kesunnahan-kesunnahan ketika kita berjumpa dengan hari raya. Banyak sekali kesunnahan-kesunnahan yang dituntun oleh Nabi, di mana sebagai umatnya hendaknya tidak meninggalkan kesunnahan-kesunnahan ini, terkhusus ketika kita berjumpa dengan hari raya. Kesunahan yang pertama adalah istihbabul ghusli wat tatayyubi wa lubsi ajmalith thiyabi. Ketika Anda berjumpa dengan hari raya, terkhusus ketika akan berangkat menunaikan salat Id, apakah itu Idul Fitri, begitu pula Idul Adha, dianjurkan untuk menggunakan dan mengenakan pakaian yang terbaik, kemudian menggunakan daripada wewangian yang enak untuk dihirup oleh diri kita maupun orang lain, dan disunnahkan untuk mandi sunnah terlebih dahulu. Jadi sebelum kita berangkat menunaikan solat Idul Fitri nanti, di rumah sunnah mandi terlebih dahulu. Judulnya mandi apa? Ini adalah mandi sunnah hari raya. Karena al-ghuslu, mandi itu ada 2. Ada mandi yang fardu, mandi wajib, ada yang sunnah. Di antara yang sunnah adalah mandi sunnah di hari raya. Bagaimana caranya? Sama dengan mandi wajib, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Namun bedanya di niat. Kalau mandi wajib, niatnya itu mengangkat hadas besar dari diri kita. Tapi kalau mandi sunnah, sekedar menjalankan kesunahan di hari raya yang sudah dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mandi, baru pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang baru. Kalau bila perlu yang baru. Alhamdulillah dapat baju baru kami hari ini. Tak tahu siapa yang nganjuk tadi baju baru nih. Ini bakal dipakai nanti hari raya. Alhamdulillah, karena tuntunan syariat disunnahkan kalau akan hadir pada pelaksanaan solat Id, usahakan pakai pakaian yang rapi, termasuk pakai pakaian yang baru. Kemudian yang ketiga, menggunakan wewangian. Ini hari raya kita. Dalam hal muamalah biasa harian saja, tentu kita pengen tampil yang
baik. Ke kantor tampil dengan yang terbaik, pakai minyak wangi. Apakah ketika kita akan berjumpa dengan hari raya, hari kemenangan kita, maukah kita tampil yang acak-acakan? Tak pakai minyak wangi, bau kelek. Nah, ini kan kurang adab. Maka kesunahan yang dituntun oleh Nabi, 3 ini kalau bisa kita lakukan. Mandi sunnah dulu, setelah mandi sunnah pakai pakaian yang terbaik, dan yang ketiga gunakanlah minyak wangi. Karena orang yang pakai minyak wangi itu jiwanya saja akan tentram, mencium aroma dirinya sendiri yang wangi, apalagi orang lain. Kemudian yang kedua, al-aklu qabla al-khuruji fil fitri dunal adha. Sunnah kalau konteksnya hari raya Idul Fitri seperti nanti, itu sebelum berangkat sholat id dianjurkan makan terlebih dahulu, sarapan bahasa kita. Namun berbeda sebaliknya dengan hari raya Idul Adha. Kalau Idul Adha disunnahkan makan pagi atau sarapan itu diakhirkan. Kapan dilakukan sarapan atau makan? Setelah kita sholat id. Kalau sebelum sholat id, hendaknya tahan dulu lapar dan dahaga kita sampai kita selesai melaksanakan sholat sunnat Idul Adha. Yusannu aklu tamaratin witran qabla al-khuruji ila sholati fi Idul Fitri. Kalau konteksnya Idul Fitri seperti nanti, disunnahkan sebelum berangkat keluar menuju sholat id untuk sarapan dulu. Di sini dicontohkan bahwa Nabi, dia sebelum berangkat sholat id memakan beberapa biji kurma yang jumlahnya ganjil. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Nabi tidak keluar untuk berangkat sholat id, yaitu Idul Fitri, sebelum beliau makan beberapa biji kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sunnah tuh ya, nanti sebelum sholat id makanlah dulu beberapa suap. Kalau nak melok cara Nabi nian, makan kurma jumlahnya ganjil. Tapi kalau tak sanggup nyingok opor, nyingok lontong pucuk meja, silahkan disantap sebelum kita berangkat menuju Masjid Darul Ridwan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Tapi kalau konteksnya Idul Adha, sebaiknya makannya itu diundur setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Makanya ada kata wong tua kita dulu, jangan dulu makan, puasa dulu sampai selesai sholat. Sebenarnya bukan istilahnya puasa, bukan, tidak ada puasa di hari itu. Namun istilahnya mengundurkan sarapan di pagi hari dalam konteks hari raya Idul Adha. Nanti sarapannya dilaksanakan setelah kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Kemudian yang ketiga, sholatul idi yajuzu an tuadda fil masjidi. Sholat id itu boleh ditunaikan di masjid. Walakinna ada'aha fil musalla kharijal baladi fadlun. Tapi pelaksanaan sholat id yang dilakukan di luar komunitas, maksudnya di lapangan, di pojok-pojok negeri, atau misalkan di pojok-pojok kampung ada lapangan, itu lebih utama. Walam yusallil id, karena Nabi SAW lam yusallil ida bi masjidihi illa marratan li udhril matar. Nabi SAW tidak pernah menunaikan sholat id di masjid kecuali satu kali ketika turun hujan. Jadi menurut pendapat yang pertama, sholat id itu boleh di masjid. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih afdal, yang lebih afdal ditunaikan di tanah lapang. Itu pendapat pertama. Tapi ada pendapat yang kedua. Justru menurut pendapat yang kedua yang lebih afdal di masjid. Mengapa demikian? Para ulama yang memegang pendapat kedua memandang Nabi yang tidak pernah sholat id di masjid itu dalam konteks di zaman Nabi dulu Masjid Nabawi itu sempit, Pak. Tidak seperti sekarang yang luas megah bak istana itu. Sehingga sholat id yang dilakukan di masa Nabi itu dilakukan di luar
kota Madinah, di tanah lapang. Karena Nabi melihat jumlah kaum muslimin yang membludak. Karena kalau pelaksanaan sholat id dilakukan di Masjid Nabawi, tentu tidak muat itu masjid. Makanya Nabi tidak pernah melaksanakan sholat id di dalam masjid. Nabi selalu laksanakan sholat id itu di luar masjid, yaitu di tanah lapang. Sehingga menurut pendapat yang kedua, kalau konteks di zaman kita sekarang masjid-masjid itu mampu menampung jumlah jamaah yang banyak, maka pelaksanaan sholat id di masjid itu lebih utama. Mengapa lebih utama? Karena dapat pahala double. Selain dapat pahala sholat id, sholat berjamaah sholat id, dia pun dapat pahala duduk iktikaf di dalam masjid. Yang mana pahala iktikaf ini tidak didapat kalau kita sholatnya di tanah lapang. Makanya menurut pendapat yang kedua, sholat id itu lebih utama di masjid. Masjid kita nanti di mana sholat idnya? Di masjid ya. Kalau megang pendapat yang kedua, lebih utama pelaksanaannya di masjid. Tapi mereka yang melaksanakan di lapangan, maka tetap juga diperbolehkan. Dan menurut pendapat pertama, melaksanakan di lapangan itu lebih utama. Yang penting melok sholat id. Ini sholat 5 waktu lah ida, puasa Ramadan ida, sholat id juga ida. Jago parkir di depan, apa ombeannya kawan ini ya dah. Paling tidak kita berusaha untuk menyambut hari raya ini dengan bergembira, di antaranya mengikuti serangkaian ibadah salat Idul Fitri. Kemudian yang keempat, yusra'u khurujus sibyani wan nisa'i fil 'idaini lil musalla min ghairi farqin. Disunnahkan untuk mengajak keluar anak-anak, begitu pula kaum perempuan, apakah istri kita, anak perempuan kita, dulur perempuan kita, termasuk pembantu-pembantu perempuan di rumah, ajak keluar untuk menghadiri pelaksanaan sholat id tanpa memandang siapa mereka, baik itu orang tua, wathayyibi, termasuk juga para janda, wasyabati, termasuk para gadis-gadis, wal haidhi, termasuk wanita-wanita yang sedang haid nifas, baik dia datang bulan haid atau nifas sama saja, mereka tetap dianjurkan untuk diajak keluar rumah, maksudnya untuk hadir dalam pelaksanaan ibadah Idul Fitri. Li hadithi Ummi Atiyah qalat, ada hadis di mana Ummu Atiyah berkata, umirna an nukhrijal awatiq wal huyyadha fil idaini. Kami diperintahkan untuk mengajak keluar para gadis-gadis kami dan wanita-wanita yang haid pada pelaksanaan 2 hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Yashhadnal khaira, supaya mereka bisa menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin, supaya mereka pun mendapatkan kecipratan keberkahan dari doa kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyyadul musalla, tapi dengan syarat, kata Ummul Atiyah, bagi mereka yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat sholat. Kita kan tahu nih fikih bahwa wanita yang haid pertama tidak boleh sholat, dan mereka tidak boleh iktikaf berdiam al-muksu di dalam masjid. Maka tetap boleh ngajak perempuan yang sedang haid sekalipun, istri kita, anak perempuan kita, dulur kerabat kita yang perempuan, walaupun dia haid disunnahkan diajak, supaya bisa menyaksikan perayaan Idul Fitri tersebut, supaya mereka mendapatkan kecipratan barokah dari doa kaum muslimin. Bedanya mereka yang haid, mereka yang nifas tidak perlu masuk ke masjid, cukup nunggu di teras masjid, cukup nunggu di pojok-pojok di bawah tenda sana. Dan mereka tidak perlu mengikuti sholat id, karena mereka berhalangan untuk itu. Mereka dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, mukhalafatut tariqi. Kalau berangkat untuk sholat id dan balik dari sholat id, sunnah melalui jalur yang berbeda. Dhahaba aktsaru ahli ilmi, kebanyakan para ulama berpendapat, ila istihbabidz dhahabi ila salatil id, anjuran untuk berangkat menuju salat id fi tariqin, melalui satu jalur, war ruju'i fi tariqin akhar,
tapi ketika pulang dari sholat id lewat jalur yang lain. Karena imaman, baik dia seorang imam au makmumam, begitu pula mereka seorang makmum. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariqi. Kalau di hari Id beliau berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya tidak salah kata guru-guru kita dulu, kalau jalan kamu ke masjid tempat sholat id itu banyak jalur menuju masjid, maka kalau bisa berangkat lewat jalan Melati, lewat jalan Melati. Kaget baliknya lewat jalan Mawar, lewat jalur yang berbeda. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya kata para ulama kita, supaya ketika kita pergi lewat satu jalur, kita bisa silaturahim tuh dengan tetangga-tetangga yang kita jumpai dalam perjalanan. Kaget ketika balik, kita lewat jalur yang lain, bisa ketemu dengan kerabat yang lain juga. Tidak perlu lagi ketemu dengan kerabat yang sama yang sudah kita temui pada perjalanan pergi menuju masjid tadi. Ini salah satu hikmahnya. Tapi tidak wajib. Kalau jalan kita ke masjid cuma satu jalur itu saja, ya sudah, tidak masalah. Ya juz, kata para ulama, boleh pergi dengan satu jalur, balik melalui jalur yang sama. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan sholat id, termasuk Idul Fitri yang akan kita laksanakan kurang dari 1 minggu lagi. Sholat id itu waktunya menurut satu pendapat boleh dimulai ketika pas matahari terbit, kata Imam An-Nawawi. Namun sunnah dianjurkan sholat id itu diundur ketika matahari sudah setinggi tombak, qadru rumhin, sekitar 15 menit dari waktu terbit. Di sini ada ketentuan, kalau dia sholat Idul Fitri boleh sedikit diundur, agak sedikit diperlambat waktu pelaksanaannya. Tujuannya apa? Supaya memberikan kelonggaran bagi mereka yang belum sempat bayar zakat fitrah, dia masih bisa untuk bayar zakat fitrah. Sehingga dianjurkan boleh kalau sholat Idul Fitri agak sedikit diundur. Boleh jam 7, boleh sampai 7.30, masih boleh tuh. Mengapa? Supaya memberikan kesempatan bagi mereka yang belum zakat fitrah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena kita tahu batasan terakhir dari mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika menunaikan sholat Idul Fitri. Namun berbeda dengan sholat Idul Adha. Kata para ulama, kalau sholat Idul Adha yusannu taqdimul adha, disunnahkan untuk dipercepat, maksudnya didahulukan. Kalau pacak pelaksanaan Idul Adha itu 7 kurang 15, lakukan. Apa hikmahnya? Lihat tasi'a waktu dhahiyati. Lihat tasi'a waktu dhahiyati, supaya waktu penyembelihan itu banyak, lebih lapang. Makanya sholatnya dianjurkan agak sedikit dimaju ke, biar waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban waktunya panjang. Berbeda dengan Id. Kalau Idul Fitri itu boleh sedikit diundur, memberikan kesempatan kepada mereka yang belum sempat membayar zakat fitrah untuk bisa menunaikan zakat fitrah sebelum ibadah sholat ditunaikan. Kemudian bagaimana sholat Idul Fitri maupun Idul Adha? Apakah ada azan dan iqamah? Para ulama mengatakan la yusra'u, tidak disyariatkan azan dan iqamah. Dalam konteks seperti azan dan iqamah sholat 5 waktu, tidak ada dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi boleh ada seorang Bilal yang memberikan komando, seperti contoh as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu li'idil fitri jam'atan rahimakumullah. Itu hukumnya boleh-boleh saja sebagai komando, memberikan pengumuman kepada jamaah yang hadir di sana bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha akan segera dilaksanakan. Tapi kalau konteksnya adalah qomat dan azan seperti sholat 5 waktu, maka tidak ada syariatnya dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian mengenai takbir di dalam sholat Id,
Sebagaimana yang kita ketahui, salatul Idi raq'atani yusannu fihi ma ayyukabbiral musalli qabla al-qira'ati fi raq'atil ula sab'a takbiratin ba'da takbiratil ihram wa fi thaniyati khamsa takbiratin ghaira takbiratil qiyam. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam salat Id itu ada 2 rakaat, di mana pada rakaat yang pertama sunnah takbir 7 kali setelah takbiratul ihram, artinya tidak termasuk takbiratul ihram. Kemudian pada rakaat yang kedua sunnah takbir 5 kali, tidak termasuk takbir intiqal bangkit dari sujud. Itu hukumnya sunnah. Di dalam mazhab Syafi'i termasuk dalam konteks sunnah hay'ah, bukan sunnah ab'ad. Artinya kalau ada mereka termasuk imam yang lupa takbir 7 kali atau lupa takbir 5 kali, dia keburu sudah membaca Al-Fatihah, maka tidak mengapa, tidak perlu ngulang takbir lagi. Lanjutkan saja Al-Fatihah, dan hal ini tidak merusak solat idnya. Solat idnya tetap sah, karena takbir itu hukumnya sunnah hay'ah. Dan kalaupun ditinggalkan, tidak berkonsekuensi diganti dengan sujud sahwi, karena dia sunnah hay'ah, bukan sunnah ab'ad. Ya. Jadi kalau imam lupa takbir 7 kali, tolong diingat ini. Kalau imam lupa takbir 7 kali, takbir sunnah, atau takbir 5 kali yang sunnah di rakaat yang kedua, sedangkan imam sudah keburu membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kita makmum tidak perlu mengingatkan imam dengan lafal subhanallah, tidak perlu, karena kedudukannya sama seperti doa iftitah. Kalau kita tidak membaca doa iftitah langsung masuk Fatihah, solatnya tetap sah, karena doa iftitah hukumnya sunnah hay'ah. Begitu pula takbir 7 kali dan takbir sunnah 5 kali pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua, rakaat kedua 5 kali, hukumnya sunnah hay'ah. Kalau ada imam yang lupa takbir sunnah ini, kemudian diingatkan oleh makmum, sedangkan imam sudah membaca Fatihah, imamnya juga tak ngerti fikih, balik lagi takbir 7 kali, maka kebanyakan para ulama ngomong solatnya jadi batal, solatnya imam batal, dan makmum juga yang masih ngikut imam jadi batal juga solatnya. Mengapa batal? Karena imam sudah membaca Fatihah. Fatihah itu hukumnya rukun wajib, sedangkan hal yang rukun tidak boleh diurungkan oleh yang sunnah. Jadi tidak boleh kalau sudah masuk Fatihah kemudian kita ingatkan subhanallah, kemudian imamnya balik lagi takbir 7 kali, batal solatnya. Walaupun ada di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah dijelaskan tidak sampai batal, tapi makruh saja ketika imam balik lagi ngulang takbir 7 kali, padahal imam sudah membaca Al-Fatihah. Tapi ingat, ada para ulama yang menghukumi batal solat idnya, dan ini banyak terjadi di luar sana. Kalau imamnya lupa takbir sunnah 7 kali, sudah keburu membaca Fatihah, makmumnya ni rebut subhanallah, subhanallah, padahal itu hukumnya sunnah. Ditambah lagi imamnya tak ngerti fikih juga, balik lagi dia takbir 7 kali di awal, padahal dia tadi sudah membaca Fatihah, maka solatnya menjadi rusak, batal solatnya menurut sebagian ulama, karena alasan Fatihah itu rukun, sedangkan hal yang rukun ketika sudah dikerjakan tidak boleh dibatalkan hanya untuk kembali kepada yang sunnah. Jadi solusinya, kalau imam solat id ada yang lupa takbir sunnah 7 kali, biarkan saja, terutama kalau dia sudah membaca Fatihah, tidak usah diingatkan, lanjutkan saja, solat idnya tetap sah, tidak masalah. Ya, jangan kita gagal paham di sini. Banyak wong di luar sana tak pernah belajar fikih, ngerasa sok paling hebat. Oh, imam ni salah, aku nak ngingatkan dia subhanallah, kemudian imamnya tak ngerti, balik lagi takbir, batallah solat mereka semua. Baik, saya kira itu saja mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Id, terutama Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita tinggalkan beberapa hari lagi bisa kita manfaatkan sebenar-benarnya pada sisa Ramadan ini dalam beribadah kepada Allah, mengejar Lailatul Qadar pada detik-detik malam-malam terakhir, terutama malam-malam ganjil yang tersisa.
malam 27 atau malam 29. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi sebab bagi kita dipantaskan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa, masuk ke dalam surganya, dijauhkan dari segala macam bentuk azabnya fid dunya wal akhirah. Dan kita minta kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan dengan izinnya kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, masih ada 5 menit. Silahkan, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditambahkan. Tafadhal mashkur.